أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من
شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد Sadaqallahul Azim. Ya, mari kita lanjutkan dengan membaca terjemahnya masing-masing ayat dari surat Al-Alaq ini. Kita lihat ayat yang pertama, terjemahnya. Ya, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha menguasai waktu subuh. Nah, itulah terjemahnya. Saya ulangi, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Itu terjemahnya menurut bahasa Indonesia. Kemudian ayat yang kedua, dari kejahatan makhluknya atau dari kejahatan ciptaannya. Nah, itu adalah ya terjemah yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Saya ulangi, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Itulah terjemah dari ayat yang ketiga. Kemudian ayat yang keempat. Kemudian ayat yang keempat, ya baiklah kita mulai dengan untuk membaca terjemahnya dari surat Al-Alaq ini masing-masing ayat per ayat. Ya, kita baca terjemahnya. Ayat yang pertama yaitu aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Saya ulangi, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Itulah terjemahan dari ayat yang pertama. Kemudian kita lanjutkan dari ayat kedua, dari kejahatan makhluknya. Saya ulangi, dari kejahatan makhluknya atau ciptaannya. Kemudian ayat yang ketiga, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Saya ulangi, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Itulah
terjemah dari ayat yang ketiga. Kemudian ayat yang keempat, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhulnya. Saya ulangi, ayat yang keempat, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhulnya. Itulah terjemah ayat yang keempat. Kemudian ayat yang terakhir, dan dari kejahatan orang yang benci apabila ia diulangi, dan dari kejahatan orang yang benci apabila ia benci. Ya, itulah terjemahnya menurut bahasa Indonesianya, atau terjemahnya ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita coba mempelajari arti daripada kata per kata yang tercantum pada masing-masing ayat. Ya, kita baca ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, ada 4 kata, ada qul, a'udzu, ada birob, kemudian falaq. Ya, qul artinya katakan, kemudian a'udzu artinya aku berlindung, a'udzu artinya aku berlindung, kemudian birobbi artinya kepada Tuhan atau pemelihara. Robbi artinya Tuhan, atau bisa diartikan sebagai penguasa atau pemelihara makhluknya. Kemudian falak artinya waktu subuh. Al-falak artinya waktu subuh. Itulah arti dari masing-masing kata yang tercantum pada ayat yang pertama. Kemudian kita lanjut ke ayat yang kedua. Ayat yang kedua ada, ya, ayat kedua ada min syarri ma khalaq. Ada kata min, ada syarri, ada ma, ada khalaq. Ada 4 kata. Min artinya dari, syarri artinya kejahatan, ma artinya apa-apa, kemudian khalaq dari ciptanya atau yang dia ciptakan. Ya, khalaq dari ciptanya atau yang dia ciptakan. Kemudian pada ayat yang ketiga agak banyak katanya. Ya, kita mulai. Ayat yang ketiga ada wa min syarri ghasyiqin idza waqab. Ada wa min, ada syarri, ada ghasyiqin, ada idza, ada waqab. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kata. Wa min dan dari, wa dan min dari, syari kejahatan, kemudian ghasyiqin malam yang telah gelap, ghasyiqin malam yang telah gelap, idza apabila, waqab telah gelap gulita atau telah gelap atau telah tidak ada matahari atau malam bahasa. Kemudian ayat yang keempat, wa min syarri naffasyati, wa min syarri naffasyati, wa min syarri naffasyati. Ini apa? Ada kata wa min dan dari, syarri kejahatan, naffasyati orang yang meniup-niup. Jadi orang yang membaca-baca atau mengamalkan jampe-jampe di kita, dukun atau membaca mantra-mantra. Kemudian fi dalam mukon ikatan atau simpo-simpo atau media atau tanda-tanda. Itulah terjemah atau arti dari masing-masing kata pada ayat yang keempat. Kemudian ya, ayat yang kelima, ayat yang terakhir ya, kita lihat
Ya, ayat yang terakhir kita lihat. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ada wa min syarri hasidin idza hasad. Ada kata wa min dan dari syari kejahatan. Jadi syari itu kejahatan. Hasidin ini hasad atau dengki atau orang yang dengki. Idza apabila ia dengki, hasad. Ya, itulah arti daripada kata per kata dari surat Al-Alaq. Ya, surat Al-Alaq ini atau Al-Alaq ini menceritakan tentang seorang dukun yang biasanya melakukan kejahatan pada malam hari. Dia membaca mantra-mantra atau buku-buku dengan seperti di kita membaca mantra-mantra dengan menggunakan media, dan itu dilakukan biasanya pada malam hari, sehingga surat Al-Alaq ini Nabi menganjurkan supaya kita membacanya sebelum tidur atau sebelum istirahat waktu malam hari, supaya terjaga dari orang-orang yang dengki atau hasad dengan menggunakan dukun, nanti di bahasa kita dukun atau mungkin teluh, dukun atau teluh yang biasanya pada umumnya mereka membaca mantranya ketika kita sedang tidur atau ketika malam hari. Ya, itulah sedikit keterangan tentang fadilah ayat ini, sehingga sewajarnya kita harus selalu membaca surat Al-Alaq ini sebagai tameng atau penjaga, berdoa pada Allah dari kejahatan-kejahatan makhluk atau ciptaannya. Yang diceritakan di ayat ini adalah kejahatan dengan media dukun atau ilmu teluh. Ya, itu saja, mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi supaya kita senang dan tetap belajar atau thalibul ilmi untuk membaca, kemudian menghayatinya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terakhir, yang salah datangnya dari saya dan yang benar atau yang hak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, kemudian seandainya sekira bermanfaat, silakan di-share ke sahabat-sahabat yang lain, dan seandainya berkenan silakan di channel ini atau video ini di subscribe. Ya, terakhir terima kasih. Wa a'lam bishawab. Mudah-mudahan bertemu di tutorial atau ngaji di surat yang lain pada video yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.